Bab 897. Agen khusus Dian Ara. Ratih Wijaya sangat asyik mengajar siswa membaca di kelas dengan cermat. Dia tidak menyadari putranya Kenzi ada di luar kelas. Kenzi tidak mengganggunya. Setelah menonton dengan tenang beberapa saat, dia pergi ke kelas 5 untuk mencari Dian Ara yang telah bersama ibunya. Dian Ara adalah seorang wanita lajang berusia 30-an, yang merupakan penjaga keamanan tingkat khusus. Di bawah kepemimpinan Jaiden Blue, dia bekerja sebagai penjaga keamanan khusus untuk ayah Kenzi selama 3 tahun. Tidak ada masalah dengan kesetiaan Dian Ara, dan keterampilan khususnya yang sangat baik. Jika tidak, Jaiden Blue tidak akan menganggapnya sebagai orang kepercayaan, dan membiarkan dia mengikuti Ratih Wijaya untuk mengurus kehidupannya. Begitu Kenzi keluar, Dian Ara, yang sedang menilai pekerjaan, memperhatikan sosok di luar pintu. Dia mengangkat kepalanya dan melirik, tidak panik, menjelaskan sesuatu kepada siswa yang sedang belajar, lalu meninggalkan kelas dengan hati-hati. Tuan muda, ternyata kamu, Dian Ara sedikit terkejut setelah melihat wajah Kenzi dengan jelas. Dia tahu bahwa Kenzi akan datang ke sini cepat atau lambat, tapi dia tidak menyangka Kenzi akan datang begitu cepat. Harus diketahui bahwa belum lebih dari 2 minggu sejak dia dan Ratih datang ke sekolah dasar pegunungan ini. Sister Dian, terima kasih atas kerja kerasmu. Jangan ganggu ibuku di kelas, ayo cari tempat yang tenang. Ada yang ingin kukatakan. Kenzi tidak banyak bicara. Dia mengangguk, menyapa, dan meminta Dian Ara mengatur tempat pembicaraan. Keduanya sampai di sebuah kamar di ujung koridor yang merupakan asrama relawan. Dian Ara dan Ratih Wijaya biasanya tinggal di ruangan ini. Setelah Dian Ara mengundang Kenzi masuk, dia menutup pintu lalu membuka tirai dan membuatkan teh untuk Kenzi. Sister Dian, Jaiden Blue telah meninggal dunia. Kenzi merasakan sedikit sakit di hatinya saat menyebut Jaiden Blue. Awalnya dia ingin menceritakan kisah pengorbanan Jaiden Blue, namun saat ini, Kenzi tak mampu bicara. Dian Ara sepertinya sudah tahu sesuatu telah terjadi pada Jaiden Blue, dan secara mengejutkan, dia tetap tenang, hanya menatap Kenzi tanpa banyak bicara. Kenzi memandangnya dan bertanya, apakah kamu sudah tahu? Dian Ara mengangguk dan berkata, ketika kami meninggalkan pulau, Tuan Jaiden dan saya sepakat bahwa setiap 3 hari kami akan menggunakan room chat di forum sosmed. Saya sudah login di forum sosial online, tapi belum melihat Tuan Jaiden masuk atau meninggalkan pesan di forum akhir-akhir ini, jadi saya bisa menebak ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Jaiden. Untuk pertukaran info antar agen intelijen, ada banyak cara rahasia untuk berkomunikasi. Meninggalkan pesan dengan nama samaran di forum online adalah metode yang paling umum digunakan dan efektif. Dulu, ketika terjadi pemberontakan mendadak di Alpha Squad, Jaiden Blue dan beberapa kroninya juga menggunakan metode ini untuk berkomunikasi. Kenzi belum banyak berhubungan dengan Dian Ara sebelumnya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Dian Ara sebenarnya bukan wanita sederhana. Dia tidak banyak bicara, rasional dan tenang, serta memiliki temperamen yang dapat dipercaya. Setelah berbicara tentang Jaiden Blue, Dian Ara bertanya langsung, Tuan muda, setelah bertemu ibumu, apa rencanamu? Kenzi berkata tanpa berpikir, pergi ke ibu kota. Jaiden Blue masih ada urusan setelah kematiannya, aku harus membantunya menyelesaikannya. Selain itu, Paman Jaiden meninggalkan kata-kata terakhirnya dan berharap aku akan menyelinap ke ibu kota untuk melihat apa yang terjadi pada ayah kandungku. Dian Ara mendengarkan. Setelah mendengar ini, dia mengangguk, Tuan muda, apa yang dikatakan Tuan Jaiden sangat benar. Tuan Jaiden dan saya sama-sama bekerja sebagai penjaga ayah Anda di masa lalu. Saat itu, Tuan Jaiden adalah kapten penjaga. Saya adalah wakil kapten yang berspesialisasi dalam mengatur penjaga wanita. Kami penjaga, tahu betul bahwa ayahmu sama sekali bukan tokoh politik berdarah dingin dan kejam. Tuan Jaiden dan saya memiliki penilaian yang sama. Alasan mengapa Alpha Squad tiba-tiba mengalami pemberontakan tapi ayahmu tidak ikut campur adalah karena ayahmu kemungkinan besar dimanipulasi oleh Nyonya Camelia dalam beberapa aspek, atau mungkin sesuatu yang lebih besar telah terjadi kepada ayahmu. Kenzi mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, dari sudut pandang emosional pribadinya, dia sama sekali tidak peduli apakah ayah kandungnya, yang menelantarkan ibunya dan tidak memiliki kendali atas dirinya sejak dia masih kecil, masih hidup atau mati, atau masalah lain apa yang menimpanya. Tapi menilai dari situasi saat ini, jika dia ingin memperbaiki asal-usulnya dan mengembalikan Alpha Squad yang memberontak ke keadaan sebelumnya, setidaknya agar tidak digunakan oleh musuh sebagai senjata untuk menyerangnya, Kenzi tahu betul bahwa untuk mencapai hal seperti itu, hanya ayahnya yang bisa diandalkannya. Mari kita tidak kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Bicarakan tentang kamu dan ibuku dulu.
Petik 2. Kenzi mengganti topik pembicaraan dan bertanya, bagaimana kabarmu? Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah ada jaminan keselamatan? Apakah ada musuh? Apakah mata-mata mereka menuju ke sini? Ngomong-ngomong, Kenzi teringat sesuatu dan menambahkan. Ketika saya meninggalkan pulau dan datang ke sini, saya mengatur tempat lain yang lebih aman untuk kalian di luar perbatasan barat daya. Pengaturan telah dibuat dalam beberapa hari, dan aku ingin mengirimmu dan ibuku ke perbatasan bersama-sama. Yang dibicarakan Kenzi adalah orang yang dipercayainya, Li Seulgi. Ketika mereka berpisah di pulau, Kenzi dan Li Seulgi telah sepakat bahwa Li Seulgi akan memulai kembali rencana amal lembah Bodhisatwa yang diselenggarakan oleh PBB sesegera mungkin. Saat itu, Kenzi ingin mengirim ibunya ke lembah Bodhisattva dan akan dijaga oleh Li Seulgi. Li Seulgi dengan senang hati setuju. 2 hari yang lalu, setelah Kenzi turun dari kereta, dia melakukan panggilan khusus ke Li Seulgi yang masih berada di pulau. Kenzi mengetahui Li Seulgi bergerak sangat cepat. Semua material dan personel telah dimuat ke kapal, tidak akan memakan waktu lama. Kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa itu akan tiba di lembah Bodhisattva melalui jalur laut dan secara resmi ditempatkan di sana. Namun, setelah mendengarkan saran Kenzi, Dian Ara menggelengkan kepalanya dan tidak setuju pengaturan seperti itu. Masalah utamanya ada pada ibumu. Meskipun dia baru saja berada di sini belum lama ini, menurut pengamatan saya, dia sangat menyukai anak-anak di desa pegunungan kecil ini, dan dia juga suka menjadi guru sukarelawan di sekolah terpencil. Jika kamu ingin mengatur agar kami hidup mengasingkan diri di luar perbatasan, kurasa ibumu pasti tidak akan setuju, karena dia enggan pergi dari sini, dia tidak bisa melepaskan anak-anaknya di sini. Setelah mendengar ini, Kenzi merasa masalah ini agak sulit untuk ditangani. Dia mengenal ibunya, yang paling mencintai anak-anak dalam hidupnya. Dia berharap dan mendesak berkali-kali, berharap Kenzi dan istrinya saat itu Aurora akan melahirkan seorang anak laki-laki gemuk sesegera mungkin, sehingga dia bisa bahagia bermain dengannya. Sekarang ibunya bekerja sebagai guru relawan di sekolah dasar terpencil ini, melihat sikapnya yang sangat berdedikasi dan serius terhadap siswa sekolah dasar itu, jika dia diminta keluar dari sini, Kenzi khawatir ibunya benar-benar tidak akan mau. Pada saat ini, bel berbunyi setelah kelas selesai. Dian Ara berdiri dan berkata, Tuan Muda, saya akan membawa ibumu ke sini. Sebaiknya Anda berbicara baik-baik dengannya. Selain itu, Dian Ara sebelum pergi berbalik dan berkata, agar tidak menakuti ibumu, aku memberitahunya tentang rangkaian krisis yang terjadi selama periode ini, terutama kisah kompleks di dalam Alpas Kuat dan insiden berbahaya yang terjadi padamu. Beberapa, tapi tidak semua ku beritahu, jadi. Kenzi tahu apa yang dia maksud dan berkata, saya mengerti, dan saya akan memperhatikan apa yang saya katakan. Jika dia tahu lebih sedikit tentang beberapa hal, dia bisa hidup lebih tenang. Dian Ara mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan keluar. Bab 898. Saya seorang guru. Tidak lama kemudian, Ratih datang. Sudah lama sekali dia tidak melihat putranya, kegembiraan Ratih Wijaya terlihat jelas. Namun, ketika dia mengingat putra dan dirinya sendiri telah terlibat dalam masalah besar selama periode ini, Ratih Wijaya merasa bahagia sekaligus khawatir. Ratih Wijaya adalah wanita yang cerdas. Meskipun Dian Ara dan Jaiden Blue selalu menghiburnya dan berusaha untuk tidak menceritakan detail dan kisah mendalam dari pelarian ini, Ratih Wijaya masih bisa menebak alasannya. Situasi ini hanya bisa dikaitkan dengan ayah kandung Kenzi, yang memiliki kedudukan tinggi. Seperti Dian Ara dan mendiang Jaiden Blue, Kenzi hanya menjawab asal-asalan dan berbelit-belit saat dihadapkan pada berbagai pertanyaan spesifik dari ibunya. Dia benar-benar tidak bisa membodohi ibunya, jadi dia hanya mengatakan sesuatu seperti capung. Singkatnya, ibuku sudah tua dan dia tidak bisa membiarkannya khawatir. Ratih Wijaya tidak bisa menanyakan terlalu banyak pertanyaan spesifik, jadi dia berhenti bertanya, karena dia mengenal putranya. Kenzi bukan orang jahat, dia tidak akan pernah melakukan hal-hal buruk yang tidak bermoral, dan dia tidak akan menjadi tipe penjahat. Dia meraih tangan Kenzi dan berkata dengan tulus, Kenzi, kamu harus pergi ke ibu kota untuk mencari ayahmu. Sekarang kita, ibu dan anak telah menjadi seperti ini, secara logika, dia seharusnya tidak hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Ibu sangat khawatir, ayahmu mungkin mengalami beberapa masalah. Seperti Jaiden Blue dan Dian Ara, Ratih Wijaya juga khawatir tentang apa yang terjadi dengan ayah Kenzi. Kenzi menghiburnya. Oke, saya akan mendengarkan ibu dan pergi ke ibu kota sesegera mungkin untuk menemuinya. Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain, seperti kehidupan ibu.
Di sini, hidup ibu sangat sulit, aku sedikit khawatir, dan ingin ibu pindah ke lingkungan yang sedikit lebih baik. Sebelum dia selesai berbicara, Ratih Wijaya berkata dengan tidak puas, ibu tidak akan pindah. Saya sekarang guru di sekolah dasar ini, dan saya baru saja di sini. Saya sudah akrab dengan anak-anak, jika kamu ingin ibu pindah tempat, ibu dengan tegas tidak setuju. Kenzi melihat ibunya sangat tidak mau, dan berkata tak berdaya, Bu, apakah kamu bercanda? Sister Dian, bilang padaku. Identitas guru pendukung yang ibu dapatkan adalah palsu. Jika ibu tinggal di sini untuk mengajar, cepat atau lambat kamu akan. Ratih Wijaya memotongnya segera, mau asli atau palsu, tempat ini sini terpencil dan jauh. Apakah ada yang tahu bahwa identitas saya palsu? Mungkinkah masih ada orang yang tidak punya pekerjaan, sehingga harus mengurusi guru relawan yang tidak dibayar di gunung ini? Lagi pula, anak-anak menyukaiku dan sekolah mengakuiku. Selama saya punya dua hal ini, saya tidak palsu. Kenzi berkata tanpa daya. Tetapi Bu, aku belum pernah mendengarmu mengajar sebelumnya. Jika sekarang jadi guru, bukankah kamu akan menyesatkan anak-anak dan menyebabkan kerugian bagi mereka? Ratih Wijaya mengangkat alisnya seolah martabatnya telah tersinggung, dan berkata dengan marah. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak pernah mengajar? Biar ibu kasih tahu, ketika ayah kandungmu pergi ke pedesaan untuk mengajar di kampung halaman ibu, desa mengutus saya untuk membantunya. Meskipun saya bukan guru yang bersertifikat, saya tetap bisa dianggap sebagai asisten pengajar. Mengapa kamu mengatakan saya tidak bisa mengajar anak-anak itu? Aku membantu ayahmu mengajar setiap hari selama 2 tahun itu, jadi aku masih tahu cara mengajarkan buku ini. Ratih Wijaya berkata dengan sangat tegas, jelas bertekad untuk tetap tinggal di sekolah dasar Lobatang sebagai seorang guru. Kenzi belum pernah mendengar ibunya menyebutkan hal-hal yang secara tidak sengaja dalam kemarahan. Tapi Kenzi sekarang mengerti bahwa alasan ibunya bisa menjalin hubungan dengan ayahnya mungkin berasal dari periode itu. Dalam hati Ratih Wijaya, menjadi seorang guru jelas merupakan niat hati. Kenzi tidak bisa membujuk ibunya, jadi dia hanya bisa mengikuti keinginan ibunya dan berhenti memaksakannya. Selama 2 hari berikutnya, Kenzi tinggal di sekolah dasar terpencil ini dan bertindak seperti sukarelawan, membantu ibunya yang sibuk melakukan sesuatu untuk sekolah. Sepulang sekolah, ibu dan anak tersebut menyempatkan makan bersama, lalu berjalan-jalan di pegunungan di luar sekolah untuk mengobrol. Kenzi melihat ketenangan pikiran ibunya saat ini, dan secara bertahap mulai memahaminya. Mungkin membuka usaha warung makan bukanlah hal yang paling diinginkan sang ibu, mungkin setiap hari bersama anak dan menjadi guru yang rajin adalah keinginan terbesarnya dalam hidup ini. Hanya saja Kenzi sedikit mengkhawatirkan keselamatannya setelah lama tinggal di sini. Meski desa Lobatang merupakan desa pegunungan terpencil dengan transportasi yang tidak nyaman dan hampir terisolasi dari dunia, tidak ada yang bisa menjamin bahwa informan Alpas Kuat tidak akan mengalihkan perhatiannya ke sini. Kenzi tahu bahwa cara terbaik saat ini adalah pergi ke ibu kota sesegera mungkin, bertemu pria itu, dan kemudian menggunakan kekuatan di tangannya untuk mengubah sikap bermusuhan Alpas Kuat. Hanya dengan cara inilah semua masalah bisa berakhir. Kenzi tinggal di sekolah dasar Lobatang selama beberapa hari. Pada hari ini, sebuah truk mie melaju ke desa. Orang-orang tua dan anak-anak di desa semuanya berlari keluar halaman dengan penuh semangat seolah-olah mereka sedang merayakan tahun baru, sambil berteriak, penjual, penjual. Ketika Kenzi melihat ini, dia tahu dengan jelas jembatan telah diperbaiki, dan lalu lintas antara tempat ini dan dunia luar terhubung kembali. Kenzi berjalan mendekat, masuk ke dalam kerumunan pembeli, dan berkomunikasi dengan sopir, kemudian dia kembali ke sekolah menemukan Dian Ara di asrama. Dia menyerahkan 2 jimat yang dia buat dengan susah payah selama beberapa hari terakhir kepada Dian Ara. Kedua jimat ini, satu untukmu dan satu untuk ibuku, harus dibawa dekat denganmu. Mereka akan berperan dalam saat-saat kritis. Ini memiliki efek perlindungan tertentu. Dian Ara tahu bahwa Kenzi memiliki kekuatan magis dan merupakan orang yang sangat cakap, tetapi dia memandang Kenzi, tidak begitu mengerti mengapa pada saat ini Kenzi tiba-tiba menyerahkan itu. Saya akan pergi. Kenzi meletakkan ransel perjalanannya di pundaknya. Sebuah van baru saja memasuki desa. Saya sudah bicara dengan pengemudi untuk ikut mobilnya keluar dari daerah pegunungan, dan kemudian aku akan pergi ke ibu kota. Dian Ara memahami Kenzi ingin segera ke ibu kota untuk menemui ayahnya dan menyelesaikan masalah saat ini. Bibi Ratih masih mengajar membaca di kelas. Apakah kamu ingin aku meneleponnya agar kamu bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Bibi Ratih? Kenzi menggelengkan kepalanya.
Tidak, jika ibu melihatku pergi, dia pasti akan menitikkan air mata. Dian Ara mengangguk dan berkata, Tuan Muda, setiap 3 hari, saya akan online dan meninggalkan pesan di forum sosial untuk melaporkan situasi di sini. Selain itu, jika memungkinkan, demi ayah kandungmu, jika kamu bertemu dengan saudara tirimu Riki Harimurti, jangan bunuh dia, tapi selamatkan dia. Ini adalah orang kedua yang mengatakan hal yang sama padanya. Kenzi memandangnya, tidak berkata apa-apa, mengangguk dan keluar.